Teman-teman, kembali lagi bersama admin Publis Muslimah. Nah, sesuai dengan apa yang admin sampaikan minggu kemarin, kita akan melanjutkan acara rutinan live Instagram kita, yaitu dengan tema 30 menit belajar bersama di komunitas Publis Muslimah. Sesuai dengan pelajaran kita yang minggu kemarin, kita sudah membahas tentang salah satu di buku ini ya, Insya Allah. Teman-teman, apakah sebelumnya sudah menyimak? Harap teman-teman sudah mengikuti belajar bersama di rumah yang minggu kemarin, yang minggu yang lalu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih teman-teman pembahasan kita tentang membalikan kemakmuran Islam dengan dinar dan dirham. Nah, teman-teman, admin kemarin sudah bacakan ya di bab pertama ini mengenai perjalanan uang, emas dan perak, dan yang kedua yaitu perjalanan uang kertas. Nah, ya Masya Allah, kemarin pembahasannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di live Instagram yang sudah admin posting di minggu kemarin. Kita akan melanjutkannya di belajar kita pada malam hari ini, di minggu saat ini. Karena kemarin kita membahas tentang perjalanan uang kertas, sekarang insya Allah kita akan bahas di bagian ketiga di bab 1 ini, yaitu tentang kerusakan yang telah ditimbulkan oleh sistem moneter saat ini. Oke teman-teman, sudah siap? Kita buka dulu pelajaran kali ini dengan bismillah ya. Teman-teman, semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita ya, dan menjadi salah satu amal kebaikan buat kita. Misalnya di Indonesia yang disebut giro, wajib minimum 5% dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan. Jadi misalnya nih, Bank A yang menerima dana masyarakat sebesar 20 miliar hanya wajib memiliki cadangan 1 neraca T untuk memiliki cadangan 1 miliar. Sisanya sebesar 19 miliar dapat dipinjamkan ke pihak lain. Neraca T untuk transaksi tersebut akan terlihat sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tentang neraca T Bank A. Nah, jika teman-teman penasaran ingin lebih jelas, silahkan teman-teman boleh chat admin ya. Insya Allah admin masih menyediakan buku ini. Jika teman-teman mau, silahkan order. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman, pembelajaran tentang sejarah dinar dan dirham ini. Langsung saja teman-teman. Kemudian dari deposit tersebut tentu bank akan memberikan bunga, misalnya 8% dan bank juga menarik bunga dengan tingkat yang lebih tinggi ke debiturnya. Karena disinilah bank hidup. Misalnya bunga pinjaman tersebut 12%, maka setelah ditambahkan bunganya deposit menjadi 21,6 miliar. Maka pinjaman tersebut menjadi 28 miliar dan derajat timbangannya dan neraca T menjadi sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke, jelas ya. Dari neraca tersebut terlihat bahwa cadangan yang hanya 1 miliar tidak lagi cukup untuk menjadi cadangan wajib dari deposit yang 21,6 miliar. Maka pihak bank akan terus mengejar keseimbangan yang sebenarnya tidak pernah tercapai tersebut dengan penambahan uang fiat, penambahan cadangan, dan terus mengucurkan kredit. Implikasi dari adanya bunga akan membuat perbankan akan secara terus-menerus menambah jumlah uang yang beredar, baik uang fiat maupun uang bank, atau uang giral. Pihak ketiga yang mendapatkan pinjaman sebesar 19 miliar atau 21,28 miliar bila termasuk bunga bisa saja untuk
bukan merupakan sektor real yang akan menggunakan uang pinjamannya untuk kegiatan produksi. Pihak ketiga ini bisa berupa bank lain, sebut saja misalnya Bank B. Bank B yang mendapatkan pinjaman sebesar 21,28 miliar ini akan mencatatnya sebagai deposit 21,28 miliar, mencadangkan 5%-nya atau 1,09 miliar dan meminjamkan lagi sisanya yang 20,19 miliar ke pihak lain yang cilakanya bisa juga berupa bank lagi. Proses ini terus demikian berputar di antara sejumlah bank sampai tidak ada yang bisa dipinjamkan lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah terangkai dari penjelasan di bab bagian ketiga ini. Di bab 1 bagian ketiga ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kita lihat lagi teman-teman. Untuk setiap cadangan baru yang didepositokan di bank, sistem perbankan secara keseluruhan dan secara bersama-sama akan menciptakan berlipat-lipat uang bank. Ilustrasi berikut akan memudahkan kita memahami penggelembungan jumlah uang melalui proses money creation. Teman bisa lihat ya. Oke. Ini seperti ini. Oke. Nah, teman-teman tadi bisa perhatikan gambar yang tadi ya, bahwa di sini ada 1 miliar cadangan dari bank 1, bank 2, bank 3, semuanya akan bersatu ke 20 miliar uang bank atau uang giral. Ini penggambaran ya, ilustrasi dari contoh penggelembungan jumlah uang melalui proses money creation tersebut. Nah, ini contohnya ya teman-teman, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Oke. Apabila pinjaman disalurkan ke sektor real yang meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja, maka hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat karena produksi naik bersamaan juga daya beli masyarakat naik. Artinya ada yang menyerap produksi tambahan atau dengan kata lain kenaikan kebutuhan diimbangi dengan kenaikan produksi barang sehingga tidak terjadi kenaikan harga-harga. Namun kenyataannya yang terjadi di pasar tidak selalu demikian. Kredit tidak selalu mengalir ke sektor real. Kredit bisa atau bahkan mayoritas lari ke sektor yang tidak produktif seperti properti dan juga kembali ke sektor keuangan, sehingga dampaknya tidak meningkatkan produksi atau produksi yang ditimbulkan tidak sepadan dengan kenaikan jumlah uang. Ketika jumlah uang terus naik namun produksi tidak naik, maka akan terjadi kenaikan harga-harga atau inflasi yang menyengsarakan rakyat. Dipinjamkan ke sektor real pun, apabila sektor tersebut tidak langsung berhubungan dengan produksi kebutuhan mayoritas masyarakat, maka kenaikan jumlah uang bank tersebut juga tidak berguna lagi bagi masyarakat. Malah akan menjadi beban masyarakat. Ambil contoh misalnya uang bank untuk menguasai tanah yang luas untuk lapangan golf atau properti, berupa rumah-rumah mewah di sekitar lapangan golf tersebut yang tidak pernah ditinggali secara permanen oleh pemiliknya. Apabila uang bank tersebut mengalir ke sektor yang tidak produktif seperti pada investasi properti tersebut di atas, maka harga properti akan naik terus-menerus melebihi harga yang wajar untuk properti tersebut. Demikian juga apabila uang bank dipakai untuk bermain di pasar saham, maka harga saham juga demikian akan naik terus tanpa didukung oleh pertumbuhan produksi sektor real. Cepat atau lambat, para pelaku pasar akan segera menyadari kekeliruannya berinvestasi di properti atau saham tersebut
dengan harga-harga yang terlalu mahal dan menggunakan uang pinjaman. Ketika mereka sadar rata-rata sudah terlambat, maka terjadilah krisis ekonomi seperti yang kita alami tahun 1997 sampai 1998. Nah, ketika krisis terjadi, harga saham dan properti hancur. Bank-bank menyita aset para debitur tapi tidak laku lagi dijual. Banyak perusahaan bangkrut. Lapangan pekerjaan menghilang dan kemiskinan terus-menerus membubung. Ketika kemiskinan merajalela dan angka pengangguran begitu tinggi, sungguh tidak mudah bagi siapapun. Pada saat buku ini ditulis akhir 2006 atau 9 tahun sejak krisis bermula, belum nampak benar ekonomi di negeri ini pulih. Bahkan yang terjadi sebaliknya, jumlah penduduk pihak para pemain saham berpesta pora. Kembali dengan harga-harga saham yang kembali membumbung tinggi, yang ditandai dengan kenaikan indeks harga saham gabungan atau yang disebut dengan IHSG di Bursa Efek Jakarta melampaui tinggi setingginya dalam sejarah, yaitu mencapai angka 1,805. Wah. Lanjut teman-teman, kita tahu dari krisis sebelumnya bahwa harga-harga saham yang tinggi yang tidak didukung oleh pertumbuhan sektor real bisa menjadi awal dari krisis berikutnya. Lantas, apakah kita akan mengalami krisis berikutnya? Sementara akibat dari krisis 9 tahun lalu belum pulih benar. Hanya Allah yang tahu jawabannya. Lebih buruk dari krisis ekonomi adalah krisis keadilan ekonomi seperti yang kita rasakan sekarang. Betapa sumber-sumber ekonomi seperti tanah yang luas di dalam dan seputar kota besar seperti Jakarta, pusat-pusat perdagangan, dan industri-industri bahan pokok, semua dikuasai oleh segelintir orang dengan menggunakan uang bank atau uang giral. Uang yang ditekan oleh perbankan dari awang-awang seperti diilustrasikan di gambar 1 ya. Digambar ya. Digambar 1 ya, maksudnya ini. Masyarakat luas yang tidak memiliki akses terhadap kapital atau uang bank ini makin lama makin termarginalkan. Nah, kita sebagai bangsa yang merdeka telah memiliki pengalaman yang begitu pahit, bahwa karena kita tidak menggunakan mata uang yang benar-benar memiliki nilai intrinsik seperti dinar dan dirham, mata uang kita begitu mudah hancur atau dihancurkan. Dampak kehancuran mata uang ini tidak berhenti di sini. Yang paling menyedihkan adalah kita benar-benar bisa kehilangan kedaulatan atas negeri ini, minimal kedaulatan ekonomi. Masih segar diingatan kita bahwa pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Republik ini harus mengikuti kemauan IMF dengan mendatangani 50 butir kesepakatan. Di butir-butir tersebutlah Indonesia kehilangan kedaulatan ekonominya sejak 15 Januari 1998. Nah, berikut ini adalah butir-butir kesepakatan dengan IMF atau yang dikenal dengan International Monetary Fund yang menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi dan moneter itu lepas dari tangan kita. Oke, teman-teman, bisa simak ya teman-teman butir-butir yang menyebabkan kita kehilangan kedaulatan ekonomi pada tahun 1998. Nah, ini sangat serius sekali. Perlu kita ketahui ya teman-teman tentang sejarah hal seperti ini. Nah, untuk nomor 1 ini, butir yang pertama yaitu pemerintah diharuskan membuat undang-undang Bank Indonesia yang otonom, dan akhirnya pemerintah memang membuat undang-undang yang dimaksud.
Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pertanyaannya adalah, seandainya Indonesia masih berdaulat, mengapa untuk membuat undang-undang yang begitu penting harus dipaksakan oleh pihak asing? Perlu tanda tanya. Tanda tanya ya teman-teman. Nah, kalau undang-undangnya dipaksakan oleh pihak asing yang diwakili oleh IMF waktu itu, terus untuk kepentingan siapa undang-undang ini dibuat? Dalam salah satu pasal Articles of Agreement of the IMF atau Article V Section 1 memang diatur bahwa IMF hanya mau berhubungan dengan bank sentral dari negara anggota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tersebut tentu sejalan dengan kemauan IMF. Lantas, hal ini menyisakan pertanyaan besar, siapa yang mengendalikan uang di negeri ini? Dengan undang-undang ini, Bank Indonesia memang akhirnya mendapatkan otonominya yang penuh. Tidak ada siapapun yang bisa mempengaruhinya. Pasal 4 ayat 2, termasuk pemerintah Indonesia. Tetapi, ironisnya justru Bank Indonesia tidak lepas dari pengaruh IMF karena harus tunduk pada Articles of Agreement of the IMF seperti yang diatur antara lain seperti berikut ini ya teman-teman. Artikel V Section 1 menyatakan bahwa IMF yang berhubungan dengan bank sentral atau institusi sejenis tapi bukan pemerintah dari negara anggota. Artikel tadi artikel 5 ya teman-teman, maaf. Sekarang artikel 4. Section 2 menyatakan bahwa sebagai anggota IMF harus mengikuti aturan IMF dalam hal ini tukar uangnya, termasuk di dalamnya larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar. Artikel 4 Section 3A menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF. Dan terakhir, artikel 8 Section 5 menyatakan bahwa sebagai anggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksi emas, ekspor-impor emas, neraca perdagangan internasional, dan hal-hal detail lainnya. Kedua, pemerintah harus membuat perubahan undang-undang yang mencabut batasan kepemilikan asing pada bank-bank yang sudah go public. Ini pun sudah dilaksanakan, maka ramai-ramailah pihak asing menguasai perbankan Indonesia satu demi satu sampai sekarang. Teman-teman, kita sudah menginjak ke butir yang ketiga. Oke, butir yang ketiga ini menjelaskan IMF pula yang mendorong merger 4 bank pemerintah menjadi satu dan mendorong satu lagi bank pemerintah untuk go public. Apa manfaatnya bagi IMF langkah ini? Tentu kawan-kawan yang bergerak di dunia perbankan lebih tahu. Untuk yang butir keempat, pemerintah Indonesia harus secara bertahap menurunkan tarif pajak untuk produk pertanian, non-pangan dari luar sampai akhirnya tercapai maksimum pajak 10%. Ini tentu akan membuat pertanian non-pangan asing menjadi sangat kompetitif di pasar ini dan dapat menyingkirkan produk lokal sejenis. Kita menginjak ke butir kelima. Oke teman-teman, masih fokus? Langsung ya teman-teman. Untuk butir kelima ini, pemerintah harus menurunkan pajak ekspor untuk kayu. Pemerintah harus menurunkan tarif bahan kimia, baja, metal, dan alat-alat perikanan sampai di kisaran 5% sampai 10%. Mirip dengan nomor 4 tadi ya teman-teman. Produsen lokal pelan-pelan bisa tersingkir oleh pemain asing. Yang keenam, pemerintah harus menurunkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan, kayu gergajian, rotan, dan metal maksimum pada angka 30%. Dampak dari hal ini adalah berpindahnya proses yang memberi nilai tambah dari dalam negeri ke luar negeri. Indonesia dikeruk hasil hutan dan mineralnya dengan nilai tambah yang minimal. Nilai tambah yang lebih besar dinikmati oleh para pemain asing. Teman-teman, dari sini kita harus melek ya teman-teman, bahwasannya tadi yang sudah dibacakan dari butir ke-6 ini, bahwa para pemain asing lah yang menikmati sebagian besar dari hasil yang ada di negeri kita ini. Yang butir ke-7,
Pemerintah harus mencabut larangan ekspor minyak sawit dan boleh menggantinya dengan pajak ekspor maksimum 40%. Minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh penduduk negeri ini yang waktu itu sempat langka justru harus diekspor lagi untuk berkepentingan pihak asing. Di mana lagi mereka bisa memperoleh minyak sawit yang masih murah? Nah, dulu ternyata pernah langka juga ya teman-teman minyak goreng ini, dan sekarang kita merasakan lagi dengan kelangkaan minyak goreng ini. Nah, nomor 8, pemerintah harus menambah saham yang dilepaskan publik dari badan usaha milik negara. Minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, domestik maupun internasional. Diawali kesepakatan dengan MF inilah dalam waktu yang kurang dari 5 tahun, akhirnya kita benar-benar kehilangan perusahaan telekomunikasi kita yang sangat vital, yaitu Indosat. Nah, teman-teman, hal-hal yang ada di atas tadi adalah baru 8 butir dari 50 butir kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF. Namun, dari contoh-contoh ini dengan gamblang kita bisa membaca begitu kentalnya kepentingan korporasi asing besar, pemerintah asing, dan institusi asing yang oleh John Jenkins disebut sebagai korporatokrasi yang mendiktekan kepentingan mereka ketika kita dalam posisi yang sangat lemah, yang diawali oleh kehancuran atau penghancuran nilai mata uang rupiah kita. Masya Allah teman-teman, kita harus melek nih dari sekarang tentang uang kertas yang kita gunakan saat ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, waktunya masih ada. Kita lanjut lagi. Penjajahan ekonomi ala IMF ini mirip dengan catatan sejarah kita 400 tahun lalu. Berikut admin akan bacakan petikannya. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau kita sebut dengan VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris. Pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa itu dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan Mataram dan Banten. Jadi, kehilangan kedaulatan di bidang ekonomi yang kita alami sekarang sebenarnya hanya pengulangan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia 4 abad silam. Secara visual, kehilangan jatuhan Presiden Republik Indonesia tahun 1998 menurut versi Profesor Profesor Ekonomi Terapan dari Johns Hopkins University. Beliau ini adalah ekonom pernah diundang Presiden Republik Indonesia untuk memberi solusi alternatif selain solusi IMF yang waktu itu sebenarnya sudah diragukan. Ini ada fakta-fakta ya teman-teman yang terkait dengan uang rupiah atas keterlibatan IMF dan kejatuhan Presiden Indonesia tahun 1998 menurut versi Step Hans. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Oke.
waktunya masih ada sekitar 3 menit lagi ya. Oke, admin bacakan. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin penasaran dan memiliki buku ini, silahkan kontak admin sekarang juga. Nah lanjut ya teman-teman. Di empat fakta ini, yang pertama, pada akhir Januari 1998, Presiden Republik Indonesia meragukan kemanjuran obat yang ditawarkan IMF untuk menyembuhkan rupiah yang hancur. Oleh karenanya, jangan lihat dek, bentar ke teman-teman, ini ya adik kalian dulu bentar. Akhir Januari 1998, Presiden Republik Indonesia meragukan kemanjuran obat yang ditawarkan IMF untuk menyembuhkan rupiah yang hancur. Oleh karenanya, dicari solusi di luar IMF yang kemudian terkenal dengan istilah currency board, yaitu membuat rupiah memiliki kurs tetap terhadap dolar Amerika pada nilai tertentu. Solusi alternatif ini ternyata membuat IMF dan pemerintah Amerika Serikat sangat marah. Bill Clinton dan Mikhail Kamdesus, direktur IMF waktu itu, mengancam Indonesia mau memilih solusi currency board atau bantuan pinjaman sebesar 43 miliar US dollar untuk menyelesaikan krisis yang sedang dialami. Itu menjabat sebagai US Secretary of State. Ketika dikutip ya dari US Secretary of State, kita telah dengan sangat cerdik mendukung IMF untuk mengusir Soeharto. Nah, itu kutipannya. Untuk yang fakta yang terakhir, bahkan peran politik IMF ini akhirnya diakui sendiri oleh Michel Kamdesus pada saat menjelang pensiunnya.